Bismillahirrahmanirrahim. Karena syaratnya 7. Syaratnya 7 untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Ada yang masih ingat? Yang lama-lama ngaji dengan saya harusnya masih ada di catatan. Walaupun gak ingat tapi ada di catatan. Ada Bu di catatan? Syarat masuk surga tanpa hisab. 7. 4 dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, sumbernya dari Al-Quran. 3 langsung dari hadis Nabi. Pertama, mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tanpa ada satupun yang ditolak atau dibenci. Ini syarat pertama. Kedua, mengamalkan seluruh yang wajib-wajib yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan, dan meninggalkan seluruh yang haram-haram yang Allah haramkan, yang Rasulnya haramkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan amalan-amalan sunnah, mencintai amalan-amalan sunnah, istiqomah mengerjakannya seumur-umur hidupnya. Keempat, meninggalkan sekalian yang makruh-makruh yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Dosa-dosa kecil dia tinggalkan. Oh, kalau dosa kecil aja dia tinggalkan, gimana dengan dosa besar? Ini baru 4 ya. Dari yang 4 ini aja kira-kira Bapak Ibu bisa masuk level nggak nih? Masuk level nggak? Alah, jujur aja lah. Nggak masuk. Termasuk saya yang bicara, nggak masuk. Lihat yang pertama tadi. Yang pertama tadi apa tadi? Mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis. Oke, nih kita masuk nih, insya Allah. Tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita tolak. Yang kedua, ya, mengerjakan semua yang wajib-wajib oleh Allah, oleh Rasulnya diwajibkan, dikerjakan semua. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yang ketiga, semua amalan sunnah kita cintai, dan mana yang kita bisa lakukan kita istiqomah mengerjakannya. Yang keempat, seluruh dosa-dosa kecil dan yang makruh-makruh benar-benar dijauhi semampunya. Jujur aja, kalau saya pribadi, saya udah gugur Pak, Ibu. Saya udah gugur di nomor 3, nomor 4. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Sama. Berarti satu letting kita. Tapi kira-kira menyempurnakan yang ketiga, keempat ini mustahil nggak? Nggak. Akan ada manusia yang sanggup. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh itu ada dalam hadis. Yang kelimanya, nggak percaya dengan yang namanya keyakinan sial. Nah, rumah sial, anak sial, nomor sial, angka sial, hari sial, ya. Yang kedua, pantang minta diruqyah, nggak mau diruqyah. Jadi kalau orangnya masih minta dirinya diruqyah, itu nggak termasuk yang bisa masuk surga tanpa hisab, tapi dia akan tetap masuk surga dengan hisab. Kayaknya itu kelas-kelas kita Pak. Saya kalau sakit-sakit sikit, saya minta istri saya, tolong dong ruqyahin, udah. Dia mulai meruqyah istri saya. Ya, asik Pak, enak diruqyah itu, nyaman setelah itu, enak, ringan. Padahal ngeruqyah diri sendiri saya bisa, tapi kadang-kadang manja dengan istri. Nah, istri juga manja dengan suami, minta diruqyah, ya kan? Sah-sah saja. Cuma yang sebaik-baiknya adalah ruqyah diri sendiri. Nah, ini hadis sering disalahartikan, seolah-olah kalau minta diruqyah nggak akan masuk surga. Salah. Yang benar adalah tidak masuk surga tanpa hisab. Tidak termasuk di antara golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab. Harusnya kan disempurnakan syaratnya 7 itu dong, lengkapi. Jangan hanya gara-gara yang satu itu merasa udah layak masuk surga tanpa hisab. Sementara ente sendiri ahli hisab. Ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah tidak mau berobat dengan menggunakan kai.
Tidak mau berobat dengan menggunakan kai. Apa itu kai? Besi yang dipanaskan. Para ulama zaman sekarang mengembangkan makna kai sama dengan semua yang menggunakan listrik. Termasuk operasi dimasukkan ke dalam bab kai. Operasi-operasi kemoterapi, menggunakan jasa laser dan segala macamnya, ini termasuk hitungan kai. Oke, Bapak Ibu, 7 ini. 7. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab.